Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Baik, kembali lagi dengan saya, Mita Aprilia Damayanti, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi dengan NPM 222103036. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil atau progres dari tugas besar pengembangan aplikasi web lanjut yang diampu oleh Bapak Karisma STMCS, di mana kita ditugaskan untuk menyampaikan progres terutama pada fitur atau pada sesi login dan juga pendaftaran pada aplikasi yang sebelumnya sudah kita bicarakan atau sudah kita rancang untuk desain dan segala macamnya. Baik, langsung saja kita masuk ke demonstrasi. Saya akan men-share. Sepertinya loading. Nah, sudah muncul. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai struktur codingannya atau struktur pemrogramannya. Sebelumnya, teman-teman jangan salah fokus di sini. Kenapa kuning? Karena saya menggunakan karena terbiasa dalam satu folder yang besar yaitu My Project, dan di dalamnya banyak project saya jadi satu. Jadi kemungkinan kuning ini dikarenakan mendeteksi ada banyaknya virtual environment yang ada dalam suatu folder ini. Jadi walaupun kuning seperti ini tetap bisa kok, nggak error sama sekali. Dan flashnya juga berjalan. Baik, itu hanya intermezzo sebentar. Baik, langsung saja untuk struktur codingan saya menggunakan folder bernama Nusa Fishbase, yaitu project saya. Kemudian di dalamnya ada folder static dan template, serta ada file app.py-nya. Di dalam static saya ada image mengenai icon dan logo, baru sedikit mengenai kontennya. Kemudian untuk CSS-nya saya ada popup.css untuk mengatur tampilan pop-up seperti ini. Lalu ada style.css. Ini mengenai navbar, body, dan lain sebagainya. Kemudian dalam folder template, saya ada berbagai macam konten. Ada beranda, konten blog. Lalu untuk form daftar, ada indeks atau file yang akan saya tampilkan. Lalu ada konten kontak kami, lalu ada form masuk, navbar, pop-up, respon, dan toko saya dalam format yang HTML, sama-sama HTML. Kemudian ada apps.py untuk sebagai file utama pada aplikasi web ini. Baik, mungkin saya akan menjelaskan secara umum saja mengenai codingan saya. Di file utama ada app.py. Pertama saya mengimpor Flash untuk membuat aplikasi web, dan modul render template untuk merender template HTML, dan modul request untuk mendapatkan data dari permintaan HTTP. Lalu juga ada modul mysql.connector, ini digunakan untuk terhubung ke database MySQL, di mana saya sementara ini menggunakan database relasional yaitu MySQL.
Lalu di sini juga ada app.secret-key atau kunci rahasia. Ini berguna untuk untuk melindungi sesi pengguna dan pesan flash dari manipulasi eksternal. Kemudian di sini juga ada dev atau fungsi create database untuk membuat basis data dan tabel jika belum ada gitu. Lalu ada fungsi lagi di sini yaitu dev validate registration data dan dev validate login data, di mana keduanya ini digunakan untuk memvalidasi data pendaftaran dan data login atau data masuk seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan dua root utama yaitu ini dan juga ini masuk. Nah, untuk root yang ini digunakan untuk halaman depan yang akan merender template index.html. Dan root yang ini, root slash masuk ini, digunakan untuk memproses masuk pengguna dan akan merender template masuk.html. Seperti itu. Lalu di sini juga ada beberapa fungsi, itu fungsi daftar dan juga fungsi masuk. Fungsi daftar ini digunakan untuk menangani permintaan pendaftaran user. Di sini ada insert into users, di mana saya menggunakan database MySQL yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Dan untuk requirement-nya juga seperti itu. Lalu untuk fungsi masuk menangani proses masuk pengguna atau user. Kemudian yang paling akhir penutup ini adalah untuk memastikan aplikasi dijalankan hanya jika ini adalah file utama, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan sedikit saja ya mengenai konten-konten yang nantinya akan saya tampilkan. Pertama ada index.html, ini halaman depan, di mana dia akan include navbar.html. Jadi kita langsung aja ke navbar.html, file navbar.html. Cukup panjang. Baik, jadi halaman web ini adalah tata letak sederhana yang mencakup elemen-elemen umum seperti header, navigasi, dan juga konten. Header atas memiliki pesan selamat datang dan informasi kontak, serta menu terkait bantuan. Navigasi utama terdiri dari logo, formulir pencarian, tombol keranjang, dan tombol daftar atau masuk. Lalu ketika tombol daftar atau masuk ini ditekan, maka muncul pop-up yang memungkinkan pengguna mendaftar atau masuk. Di mana saya memanfaatkan bahasa pemrograman JavaScript dengan Ajax untuk pop-up itu sendiri. Kemudian navigasi kedua ini terdiri, ini navigasi satu, lalu navigasi kedua ini terdiri dari tautan ke berbagai bagian situs seperti beranda, toko saya, lalu blog, dan juga kontak kami. Ketika tautan ini diklik, maka konten yang sesuai dimuat ke dalam elemen dengan ID konten. Halaman ini dirancang responsif menggunakan framework Bootstrap. Saya menggunakan Bootstrap, sehingga memiliki tata letak yang lebih baik di tampilan webnya nanti, seperti itu. Lalu saya juga menggunakan JavaScript. JavaScript ini saya gunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan pop-up. Ini untuk pengaturan pop-up-nya, seperti ini kurang lebih. Dan saya juga menggunakan CSS untuk mengatur tata letak pop-up-nya itu sendiri, warna, background, dan segala macam. Lalu ini untuk JavaScript-nya untuk menampilkan dan menyembunyikan pop-up pendaftaran atau masuk, serta untuk mengatur tindakan saat tautan navbar diklik. Selain itu, pencarian konten dinamis dilakukan menggunakan jQuery, di mana konten yang sesuai dimuat secara dinamis ke dalam elemen konten gitu, berdasarkan tautan yang diklik.
Jadi ini untuk pengaturan pop-up dan juga navbar yang tadi bisa diklik. Jadi ketika misal kita klik beranda, dia akan menampilkan konten terkait gitu. Itu saya menggunakan JavaScript seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan untuk lainnya, mungkin kita masuk ke form. Ini untuk daftar .html, ini form pendaftaran user atau pengguna. Seperti ini untuk formnya, cukup mudah dipahami, ada username, email, password, dan tentunya ada tombol submit daftar, dan ada requirednya juga, seperti itu. Lalu pada ini masuk .html, ini juga form untuk login, tentunya ada username dan password, seperti ini. Untuk sementara, data yang diinputkan dalam pendaftaran dan juga login seperti ini. Lalu untuk responnya seperti ini. Halaman responnya. Lanjut, mungkin ke ini untuk konten-kontennya. Belum untuk progres konten, saya belum lakukan lebih jauh. Jadi ini untuk mengecek apakah ajak yang saya buat di navbar itu muncul atau tidak. Jadi ini cukup sederhana banget, untuk kontennya belum ada sama sekali, tetapi hanya untuk mengecek saja apakah sudah berjalan atau belum. Ini untuk konten-kontennya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai maaf, sebentar, mengenai tampilan web, progres tampilan web yang saya kerjakan. Coba kita run. Kita tunggu sebentar. Ini sudah muncul linknya. Coba kita copy. Ini. Selanjutnya saya akan beralih ke Google Chrome. Tunggu sebentar. Oke. Ini baik, ini gambaran database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Nusa Fishbase. Dan ini contoh percobaan yang saya gunakan sebelumnya untuk mencoba fitur login dan juga masuk pada aplikasi Nusa Fishbase Marketplace, di mana ada kolom atau field username, email, dan juga password. Dan saya juga menggunakan tabel users atau collection users. Oke, kita next saja ke demonstrasi aplikasi web.
Baik, nah ini merupakan progres dari perancangan aplikasi Nusa Fisbase Marketplace yang saya garap. Jadi untuk tampilan navbarnya kurang lebih seperti ini. Ada search bar, lalu ada chart atau keranjang, ada bantuan call center, lalu ada daftar masuk kategori, lalu di sini ada navbar juga mengenai beranda dan nantinya akan menampilkan konten beranda. Kemudian ketika saya klik toko saya menampilkan konten yang terkait dengan toko, lalu ada blog untuk menampilkan konten terkait blog dan juga ada kontak kami, di mana nantinya juga akan menampilkan konten terkait kontak kami gitu atau call center terkait seperti itu. Baik, langsung saja kita coba. Baik, selanjutnya kita akan coba daftar, memasuki sesi daftar. Oke, kita daftar seperti ini. Dan langsung ke direct ke halaman login atau masuk. Kita langsung saja masukkan username dan juga password. Seperti ini, dan hasilnya akan menampilkan halaman respon dan ada keterangan masuk berhasil. Ini menandakan bahwa database yang sudah saya buat ini berjalan dan juga untuk flashnya juga berjalan dan codingan atau pemrograman yang sudah saya rancang ini setidaknya ada progresnya atau ada hasilnya seperti ini. Jadi rencananya ketika user nanti berhasil login, nanti akan muncul seperti tadi beranda, bagian beranda seperti ini, namun bedanya nantinya akan ada perbedaan fitur dan juga fungsionalitas dari setiap role user. Nah, sedikit gambaran mengenai aplikasi ini juga. Aplikasi marketplace ini hampir sama dengan marketplace pada umumnya, Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya. Nah, ketika mendaftar ini, kita sebagai user atau customer biasa. Namun kita juga bisa membuka toko atau membuka gerai dengan fitur toko saya nantinya. Nantinya akan ada form pendaftaran untuk toko saya itu sendiri. Jadi ketika penjual hendak menjual melalui marketplace ini, dia akan login seperti customer biasa dulu, lalu menggunakan fitur toko saya seperti itu. Dan nantinya juga akan ada perbedaan mengenai fungsionalitas dari masing-masing role. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja presentasi progres dari perancangan aplikasi Nusa Fisbase Marketplace yang saya garap. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan harapannya ke depannya saya dapat mengerjakan dengan progres yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.